Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzina astafa, wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Sampai detik ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan, kekuatan, keistiqomahan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada hari Jumat yang mulia ini kita semuanya masih bisa melakukan aktivitas dan menunaikan ibadah Jumat pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu, marilah kita terus berupaya dan berusaha untuk memanfaatkan kesempatan waktu, kesehatan yang Allah berikan, harta yang Allah titipkan, dan jabatan yang Allah amanahkan kepada kita untuk senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari Jumat yang mulia ini, yang bertepatan pada 7 Rajab 1445 Hijriah ini, marilah kita tak bosan-bosannya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab adalah bulan yang Allah muliakan. Bulan Rajab adalah bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan bagi umat Islam yang mau melakukan kebaikan kepada Allah dan beramal soleh, menolong kepada sesama manusia, dan bagaimana kita istiqomah untuk senantiasa melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia ini. Dan momentum bulan Rajab ini marilah kita gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi kita banyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa, kesalahan, kezaliman yang sudah pernah kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Inilah konsep yang hari ini kita lakukan bersama-sama sebagai muhasabah kita. Mumpung masih di awal tahun seperti ini, kita setidaknya harus mengupgrade kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, menurut Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwa di dalam kitab Al-Ghunniyah disebabkan bulan Rajab ini terdiri dari 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Ra adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jim adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ba adalah keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Rajab diartikan sebagai orang-orang yang senantiasa atau orang-orang yang istiqomah kepada Allah untuk senantiasa melakukan kebaikan, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memiliki misi harapan besar agar kita dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu bukti bahwa mulianya bulan Rajab ini adalah sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa di dalam bulan Rajab ini ada kisah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan peristiwa kisah yang amat besar yang nyata terjadinya Isra dan Mi'raj. Inilah yang harus kita fahami bersama, bahwa peristiwa ini adalah bagaimana perjuangan seorang Nabi Muhammad SAW kepada Rabb-Nya untuk senantiasa berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya berjuang karena pribadinya, karena umat Nabi Muhammad SAW, karena para sahabat Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu belum dikenalkan dengan Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad SAW yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1. Kisahnya Allah maktubkan, kisahnya Allah abadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram Mekah ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa Palestina, yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Allah abadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ini, agar salah satunya kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengetahui peristiwa Isra Mi'raj ini adalah salah satu perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk membela kepada umatnya agar senantiasa menguatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu jalannya adalah dengan kita senantiasa melakukan atau menunaikan ibadah salat fardu ini. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Itu adalah bagian dari pengantar khutbah yang saya sampaikan. Oleh karena itu, dari Jum'ah yang mulia ini setidaknya ada 3 pondasi, ada 3 amalan yang harus kita lakukan. Toh kalau kita melakukan ini, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Sebagaimana amalan yang pertama adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab. Kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW, kita juga harus membuktikan, kita harus bisa mengimplementasikan bagaimana kita mengontrol ego, pikiran dan hawa nafsu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini adalah kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah diperintah oleh Nabi untuk memperbanyak ibadah puasa sunnah. Ada banyak sekali puasa-puasa sunnah yang bisa kita lakukan. Puasa Senin Kamis, kalau misalkan kita kurang puasa Daud, puasa Ayyamul Bid atau puasa-puasa sunnah yang lainnya, dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kualitas derajat kita di hadapan Allah, dan ini adalah sebagai bentuk perjuangan kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana dalam kitab Sahih Muslim juz 2, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Haddatsana Utsman bin Hakim Al-Ansari qala
Utsman bin Hakim berkata, "Sa'altu Sayyidina Jubair an saumi Rajabin wa nahnu yauma idin fi Rajabin faqala." Kata Utsman bin Hakim mengatakan kepada para sahabatnya, "Saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair pada saat itu tentang puasa Rajab ketika itu kami berada di bulan Rajab." Maka Sa'id menjawab, "Saya mendengar Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sehingga kami menduga beliau juga berpuasa, dan beliau tidak berpuasa hingga kami menduga beliau tidak puasa." Artinya apa? Puasa sunnah inilah marilah kita jaga. Mumpung di bulan Rajab yang mulia ini, kita tidak tahu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kapan. Maka momentum untuk merontokkan dosa-dosa kita kepada Allah, untuk merontokkan kejelekan-kejelekan kemaksiatan kita kepada Allah yang sudah pernah kita lakukan, marilah kita berpuasa, marilah kita memperbanyak ibadah puasa sunnah sekaligus menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita berpuasa, pandangan kita dikontrol oleh Allah, mulut kita dijaga oleh Allah, tubuh kita dijaga oleh Allah, tubuh kita mendapat kesehatan yang luar biasa, sehingga apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan pahala kebaikan. Dan apapun kejelekan-kejelekan yang sudah pernah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, maka insya Allah kita berharap kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Amalan yang kedua adalah selalu menunaikan kewajiban sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Inilah amalan yang harus kita lakukan bersama-sama. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus bisa senantiasa untuk menunaikan ibadah sholat secara berjamaah di masjid yang mulia. Bagaimana kita sebagai orang yang beriman, ini adalah kewajiban kita. Kalau kita tidak mampu melaksanakan dengan berdiri, Allah Subhanahu wa taala sudah ringankan dengan cara duduk. Kalau kita tidak mampu, Allah masih berikan keringanan dengan cara berbaring atau tidur. Kalau misalkan kita tidak mampu, Allah Subhanahu wa taala masih berikan keringanan hanya dengan mengetip kedua mata. Inilah bentuk bahwa pentingnya kita mengerjakan ibadah sholat. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah hari ini, bersyukurlah kepada Allah. Kita semuanya masih dikuatkan keimanannya oleh Allah. Kita masih diketuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan ke masjid yang mulia ini dalam rangka kita bersujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak saudara-saudara kita hari ini yang belum diketuk hatinya oleh Allah, yang belum disadarkan oleh Allah, sehingga mereka masih sibuk dengan pekerjaannya, sehingga mereka masih sibuk dengan aktivitas duniawinya. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan keimanan yang luar biasa kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Apabila solatnya baik, maka pahala kebaikannya juga baik. Begitupun juga sebaliknya, apabila solatnya buruk, maka seluruh amalnya pun buruk. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tatkala solat kita jaga, kita prioritaskan untuk berjamaah di masjid yang mulia, maka insya Allah kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan akan disaring oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan tambahan kebaikan kita di sisinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan
bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda terkait dengan gambaran orang yang senantiasa menunaikan ibadah solat dengan orang yang tidak pernah menunaikan ibadah solat. Kata Nabi Muhammad SAW dalam kitab Adabul Mufrad disebutkan, siapa saja yang menjaga solat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat kelak. Begitupun sebaliknya, siapa saja yang tidak menjaga solatnya, yang meringankan solatnya, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, dengan Fir'aun, Haman dan para sahabat-sahabat yang dolim pada saat itu. Inilah yang menjadi refleksi bagi kita semuanya. Marilah kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghitung kebaikan kita kepada Allah, sejauh mana progres kebaikan yang sudah kita lakukan. Di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita sejenak mengingat kepada Allah. Marilah sejenak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan marilah sejenak kita menolong kepada sesama manusia yang membutuhkan. Artinya apa? Di hari Jumat yang mulia ini yang bertepatan pada bulan Rajab, harus kita memperbanyak kebaikan, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia, dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing, mengistiqomahkan kepada kita semuanya ke jalan yang diridhoinya. Dan yang ketiga, amalan yang ketiga adalah Rajab adalah bulan yang tepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala khilaf, dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Sudah saatnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah saatnya kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dosa-dosa kita dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan yang mulia ini, marilah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Apapun kedoliman yang pernah kita lakukan, apapun bentuk kemaksiatan yang sudah pernah kita lakukan, apapun bentuk kesalahan yang sudah pernah kita lakukan kepada Allah maupun kepada sesama manusia, baik kita sengaja ataupun tidak disengaja, momentum yang pas di bulan Rajab ini untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman terkait dengan taubatnya orang-orang yang zalim, orang-orang yang ahli zina, orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim kepada sesama manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 39, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang zalim kepada Allah, di antara orang-orang yang pernah memakan harta kepada sesama manusia, sesudah melakukan kejahatan itu kok mereka sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal atas perbuatannya itu, maka sesungguhnya Allah terima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 39. Maka di bulan Rajab yang mulia ini setidaknya ada 3 amalan yang luar biasa agar kita semuanya bisa dikuatkan iman dan takwanya oleh Allah,
dan berharap agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk muhasabah kita bersama. Marilah di awal tahun kita harus memiliki upgrade keimanan kita kepada Allah. Kita harus berubah lebih baik atau berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruknya kita adalah masih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua manusia dalam keadaan yang terbaik. Maka dengan ciptaan yang terbaik ini kita buktikan bahwa kita adalah manusia, hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.